Persilakan Pak, perkenalkan diri bersama keluarga. Kesempatan yang indah ini kami berikan kepada Pak Mangenia, Pendeta. Baik, selamat malam sahabat-sahabatku dari Jemaat Jasdak ya di Colorado, dan juga teman-teman dari Indonesia yang ada hadir. Selamat pagi. Saya sebenarnya surprise juga mendapat kesempatan untuk berbicara di antara saudara-saudara, sahabat-sahabat di Jemaat Colorado. Kemarin adik saya Lloyd telepon. Dan saya sudah kenal Lloyd waktu saya kuliah dulu. Kalau ke Surabaya libur, jual buku, mampir di rumah mereka, bahkan tidur di rumah keluarga mereka. Ya, jadi kami sudah berutang budi juga kepada papa mama keluarga Simorangkir yang sudah begitu baik bagi kami. Nah, saya ingin membawakan sedikit tentang sharing tentang sekolah ini. Lalu kemudian di akhir saya bawakan sedikit firman Tuhan sebagai pencerahan bagi kita. Nah, kami melayani di Lembaga Pendidikan Perguruan Advent Singkawang ini sejak tahun 2018 yang lalu hingga saat ini. Dan kalau dihitung dengan waktu tugas pelayanan di mission ini, ya mungkin tinggal sedikit waktu, 1 tahun lagi sudah pensiun. Ya, sudah usia pensiun. Jadi kami senang bisa bekerja sama dengan guru-guru muda, sembari mempersiapkan rekan-rekan guru yang muda-muda ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh pada masa depan. Nah, saya punya istri bernama Ansilia Wangania dari Semarang. Anak saya 2, seorang putra yaitu Venner yang menikah dengan Kirai, ya, orang asal dari Philippines. Mereka ada bekerja di Kuala Lumpur saat ini. Dan anak kami yang kedua seorang putri, dia menikah dengan Eril Sepang, anak pendeta Sepang yang dari Manado. Mereka sama-sama dokter gigi melayani di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung saat ini. Ya, jadi itulah sedikit perkenalan. Dan senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan di Jemaat Advent Indonesia Colorado. Kemarin tentu sudah mendengarkan banyak cerita dari Tante Lane. Ya, karena waktu kami melayani di Kalimantan Barat tahun 2003, maka keluarga di mana kami bekerja sama juga membuka wilayah-wilayah baru itu adalah almarhum Om Salmon bersama Tante Lane. Kami sering mengadakan KKR bersama-sama, ya, KKR bersama-sama. Jadi kita senang sekali sampai sekarang Tante Lane, bahkan anak mereka Dr. Lori bersama anak mantu Dr. Epistel membuka satu program atau tempat wadah pelayanan yang disebut KMC, Kalimantan Missionary Center, yang sekarang sedang ada pelatihan khusus untuk missionary, medical missionary. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, perguruan Advent Singkawang ini dibangun tahun 2020. Waktu itu almarhum pendeta Edi Sarmon Kartagi adalah ketua wilayah yang pertama seperti diceritakan kemarin. Mudah-mudahan Lloyd suara saya kedengaran ya. Jadi pendeta Sarmon Kartagi. Jadi saya meneruskan pelayanan hamba Tuhan ini, dan banyak sekali jejak langkah dari hamba Tuhan ini yang luar biasa, yang kalau secara manusia saya untuk meneruskannya sangat berat sekali. Tetapi Tuhan memberkati, dan waktu itu pendeta Sarmon almarhum bersama Tante Gereja selalu nasihat kepada saya, maju terus, jangan takut. Om dengan Tante aja so tua, katanya waktu itu. Kami so tua, kami maju terus, jatuh bangun. Apalagi Ngana yang masih muda, maju terus dengan suara bassnya yang khas itu ya. Nah, jadi oleh pertolongan Tuhan semua bisa. Jadi sekolah ini didirikan tahun 2002
dan beroperasi tahun 2003, 1 tahun kemudian. Sekolah ini bangunan atas bantuan dari Misi Global General Conference. Ya. Nah, tahun 2003 setelah diresmikan oleh Wali Kota Singkawang, maka langsung dibuka untuk jenjang SMP. Juga ada asrama di sekolah ini, ya, asrama. Jadi sudah sekitar 18 tahun sampai saat ini sekolah ini. Nah, saat ini perguruan Advent Singkawang memiliki 6 guru indeks Advent, 2 guru indeks honor tetap Advent, dan 7 guru non SDE honor. Ya, sebagian besar mereka Muslim. Nah, luar biasanya beberapa guru ini dari 7 guru ini 4 atau 5, mereka sudah bekerja melayani di sekolah ini sekitar ada 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sudah 8 tahun. Mereka bersaksi, kami senang di sekolah ini, Pak, katanya, Sir. Karena kebiasaan kami, makanan kami, dan perilaku kami senang di sini, ya. Bebas katanya. Semua bisa bisa dijamah. Jadi kalau sekolah mengadakan acara apa saja, bahkan ibadah, mereka hadir untuk ikut, bahkan apalagi kalau potluck sederhana, mereka tidak takut makan segan-segan karena semua halal untuk mereka, ya. Bahkan mereka bilang, kalau kami mungkin masih ada yang non halal, tapi kalau di Advent ini semua halal, ya, makanan halal. Kita senang. Jadi jumlah guru itu yang ada adalah 15 guru. Hanya istimewanya ke-15 guru ini, karena ini sekolah satu atap, guru bahasa Indonesia SMP dia juga mengajar guru bahasa Indonesia SMA. Guru matematika SMA dia juga mengajar matematika SMA. Ya. Jadi ada banyak waktu mereka untuk mengajar. Nah, saat ini siswa kita berjumlah 120 SMP dan SMA. Yang tinggal di asrama sekolah kita di Paskolor ini 40 siswa. Lalu ada satu asrama lagi di kota Singkawang, jarak sekitar 3 kilo dari sini. Mereka di kota, yaitu Panti Asuhan Tabita yang dibina oleh Yayasan Peduli Advent Peduli Indonesia, YAPI, Dr. Kuntaraf, ya. Ada 35 siswa di sana, yatim piatu. Dan di KMC Pasiran saat ini ada 3 siswa, dan sisanya bersama orang tua di sekitar, warga Chinese yang ada di sekitar kami ini. Mereka tinggal bersekolah di tempat ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa 75% dari siswa kita ini adalah datang dari luar kota Singkawang. Dari desa-desa, kecamatan yang ada di seluruh provinsi Kalimantan Barat ini. Ada yang mesti berjalan 2 hari mereka, ada yang 1 hari, ada 8 jam, 5 jam. Dan yang terdekat 4 jam. Ya. Bahkan ada yang harus berjalan kaki dulu 1-2 jam, baru mereka bisa cari kendaraan. Bahkan ada yang naik perahu 5 jam. Sebelum itu mereka jalan kaki lagi 3 jam. Baru sampai sini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Dan 85% dari siswa yang bersekolah di sekolah kita di perguruan Advent Singkawang saat ini adalah dari keluarga Advent generasi pertama. Jadi saya sebagai kepala sekolah juga kepala asrama merangkap, ya, banyak rangkapan kami karena sedikit orangnya. Harus banyak sabar kita. Karena mereka dari generasi pertama dan dari desa-desa, tidak seperti anak-anak kita yang mungkin dari kecil sudah diajar penunggu pagi, ibadah. Mereka selama ini tidak ada. Jadi kalau jam bel penunggu pagi jam 5, kalau mereka terlambat atau mata masih kucai orang bilang, ya kita harus mengerti. Berdoa pun tidak bisa, menyanyi pun susah. Nah, tapi kita puji Tuhan, guru-guru di sini mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Dan puji Tuhan, itulah menjadi lagu tema dari Mars, ya, himne perguruan Advent Singkawang yang sudah dinyanyikan tadi. Melangkah teguh, ya, untuk maju mencapai cita-cita. Dan ada 80% juga dari siswa-siswa kita ini datang dari keluarga yang, ya maaf kata, kurang mampu, prasejahtera istilahnya. Sehingga itu berdampak kepada kemampuan mereka membayar uang sekolah. Bagi mereka yang tinggal di asrama, berdampak kepada kemampuan mereka untuk membayar asrama dan juga uang makan. Nah,
Di sekolah ini uang makan itu tidak begitu mahal kalau dihitung, sekitar Rp4.000 satu kali makan. Ya, itu pun sulit mereka untuk membayar bulanannya. Ada sebagian ya, tidak semua. Dan kebetulan istri saya ditunjuk sebagai metron oleh board school. Saya sudah wanti-wanti istri saya. Walaupun budget makan itu satu anak Rp4.000, sekarang harga sayur sudah meningkat dan sebagainya. Tapi saya tidak mau nanti ditampilkan makanan yang asal-asal jadi. Istri saya kadang-kadang ngomel sama saya, bagaimana ini makanan dengan harga sekian? Saya bilang, berdoa sama Tuhan. 5 ketur roti, 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih dari 12 bangku. Bukan itu saja saya bilang. Kalau kita baca di Alkitab, mereka kenyang puas. Jadi berdoa sama Tuhan. Dan puji Tuhan, selama kami 3 tahun ajaran di sini, tidak pernah putus anak-anak itu makan. Dan ada anak siswa kami yang tidak pernah bayar uang makan untuk bertahun-tahun, bahkan sampai tamat. Istimewanya di sekolah ini tidak pernah mereka diusir atau tidak boleh makan. Tetap makan sama-sama. Sama, anak yang bayar, tidak bayar makan. Karena kami pikir, mereka ini kalau sudah Tuhan kirim ke sekolah ini, saya bilang sama teman-teman guru, kalau siswa sudah Tuhan kirim ke sekolah ini, saya percaya Tuhan bertanggung jawab untuk anak-anak. Entah cara bagaimana. Dan kita punya tanggung jawab untuk membimbing anak-anak. Nah, sahabat-sahabatku, masih banyak orang tua yang rindu menyekolahkan anak-anak. Banyak teman-teman pendeta di ladang yang bertelepon, ingin menyekolahkan, ada anak-anak. Tapi mereka selalu bilang hanya begini, Sir, mereka tidak mampu, mereka begini. Saya kadang-kadang dengar begitu, ada 2 perasaan saya. Yang pertama, kasihan juga anak. Lalu yang kedua, kalau mereka tidak bayar uang sekolah, saya kasihan juga sama guru-guru. Tidak ada gaji mereka. Ya, jadi bagaimana? Tapi saya merenung kembali bahwa ini adalah lembaga pendidikan milik Tuhan, bukan milik saya. Saya hanya sebagai tools saja. Guru-guru juga, anak-anak ini juga sebagai sarana yang Tuhan mau supaya mereka dididik. Saya bilang kepada teman-teman guru, kita terima mereka, kita terima, ya, supaya mereka bisa bersekolah di sekolah kekristenan yang ada saat ini. Ya, ini tantangan yang terjadi adalah kenapa? Di desa-desa mereka berasal ada banyak sekolah negeri juga yang gratis pendidikannya. Ya, kalau mereka di kampung mereka bisa kerja bantu orang tua, kerja sawit atau noreh getah karet, ada sedikit uang dapat. Kalau mereka kirim anak ke sini 1 bulan untuk SMP 750.000 di asrama. Uang sekolah, uang makan dan uang asrama. Yang SMA 800.000. Susah mereka pikir, jadi lebih baik tidak sekolahkan. Tapi saya katakan, sekolah ini bukan hanya mengajar. Kalau hanya mau mendapat pengetahuan, matematika, Pancasila, bahasa Indonesia, katakan, tidak usah sekolah di sekolah kita ini. Sekolah lain banyak. Tetapi perguruan Advent Singkawang kami percaya didirikan Tuhan melalui organisasinya untuk mempersiapkan anak-anak bagi kerajaan surga dunia yang akan datang. Itu yang saya tawarkan dan mereka banyak mengerti itu. Nah, tetapi teman-teman semua sahabat-sahabatku di CESNAK khususnya, kami guru-guru tetap komitmen sesuai dengan visi sekolah. Visi sekolah Advent Perguruan Singkawang adalah menjadi sekolah yang melayani dan sebagai sarana ilahi bagi pembentukan manusia kembali kepada citra penciptanya. Sekolah ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk mendidik anak-anak agar boleh menjadi berkat, bertumbuh dalam pengetahuan, ya, dalam keterampilan, dalam karakter. Nah, 2 tahun ajaran ini kita tahu bersama pandemi COVID-19, kebanyakan belajar melalui online. Tetapi ada masalahnya di sini. Anak-anak kami ini di kampung-kampung banyak yang tidak punya HP. Sinyal juga tidak ada, jaringan tidak ada. Bahkan kalau ada pun untuk membeli kuota sangat mahal. Jadi
ada beberapa cara yang kami lakukan guru-guru. Salah satu adalah kami adakan kunjungan langsung ke tempat-tempat mereka. Hari itu kami bersama Tante Len juga sambil meresmikan 1-2 bangunan gereja. Kami sama-sama ikut, kami tinggal di sana berapa hari, mengajar mereka dengan beberapa guru, ya, dengan beberapa guru, supaya anak-anak ini jangan tertinggal pelajaran mereka. Nah, inilah beberapa cara yang kami lakukan, dan puji Tuhan, mulai hari Senin kemarin, kita sudah mulai dengan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, pemerintah sudah izinkan di Kota Singkawang karena sudah zona kuning. Ya, sekolah kita karena satu atap, tetapi untuk SMP pertemuan sekolahnya Senin dan Rabu, SMA hari Selasa dan Kamis secara selang-seling. Nah, namun sebelumnya kami adakan isolasi bagi anak-anak di asrama. Mereka datang, kita isolasi 3-4 hari, lalu kemudian diadakan tes antigen, dan puji Tuhan ada sahabat-sahabat yang baik membantu untuk tes antigen. Lalu pada saat yang sama untuk siswa SMA, mereka menerima vaksinasi. Nah, inilah beberapa keterangan mengenai sekolah kita, dan program-program selanjutnya kami berusaha untuk membuat kebun sekolah ada, ya, untuk menanam sayur-sayur. Lalu kita mengirim siswa untuk ikut pelatihan misionari, 1000 misionari, juga medical misionari, ya. Lalu puji Tuhan 3 tahun ajaran ini 2018-2019 oleh pertolongan Tuhan dan berkat-berkat yang diberikan oleh banyak orang, banyak sahabat, kita bisa mengirimkan 2 siswa ke perguruan Advent kita di perguruan Advent di Pematang Siantar untuk mengambil perawat. Dan tahun berikutnya ada 2 siswa juga untuk mengambil perawat. Dan bulan Juli tadi ada 3 siswa yang dikirim ke sana untuk mengambil 2 siswa untuk kependetaan dan 1 perawat. Semua ini kami bukan kemampuan kami dari sekolah, tapi semua ini karena Tuhan melihat masa depan putra-putri Kalimantan ini supaya mereka bisa maju. Tolong doakan dan dukung perguruan Singkawang dengan tujuan sekolah ini supaya semua dapat berjalan dengan baik. Ini sekilas yang saya bisa sampaikan sehubungan dengan perguruan Advent Singkawang. Mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi kita. Selanjutnya izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan, namun sebelumnya para penetua di jemaat dan host, tolong saya ingin izinkan untuk siswa kita yang ada sekarang ini di asrama, ada 40 siswa tapi hanya sebagian yang sudah datang. Mereka mau menyanyikan sebuah lagu secara langsung. Jadi kami serahkan anak-anak di ruang guru bisa menyanyikan lagu pujian, silakan. Mereka pakai seragam pramuka semua. Tolong di-unmute dulu, Pendeta. Ya, tunggu saya sampaikan dulu.
Terima kasih anak-anakku. Mereka sudah menyanyikan lagu pujian. Sebagian mereka masih non SDA, tapi orang tua mereka mempercayakan sekolah di tempat ini. Masih ada banyak yang belum hadir untuk mungkin hari ini dan besok akan datang untuk hadir di asrama tatap muka. Yang menyanyi tadi itu adalah siswa-siswa SMA. Yang SMA, SMP sekarang sedang tatap muka, mereka online ya. Jadi kita berikan kesempatan mereka untuk menyanyi memuji Tuhan. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat khususnya dari Jemaat Advent Indonesia Amerika di Colorado yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Izinkan saya untuk membagikan sedikit firman Tuhan untuk pencerahan bagi kita secara rohani. Namun sebelumnya, saya ajak kita untuk tunduk kepala sejenak berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu saat kami membuka firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah mengilhami para penulis firman-Mu akan mengilhami kami. Untuk kami mengerti, hidup, dan tetap tinggal di dalam ajaran yang benar. Terima kasih Bapa. Berkati umat-umat-Mu yang hadir, khususnya para penetua, gembala, anggota jemaat dari Gereja Advent Indonesia Amerika Colorado, dan kesempatan yang diberikan ini. Dengar doa hamba-Mu, ampun dosa hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku, teman-temanku yang dikasihi Yesus, ya, kita hidup dalam satu dunia yang penuh dengan gejolak yang mungkin berbeda dengan waktu-waktu yang lalu. Kalau kita membaca kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1, di sana dikatakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar sulit. Kita sedang hidup di hari terakhir. Hari-hari terakhir. Dan akan datang masa yang sukar sulit. Saya pribadi mungkin bisa salah, tapi saya berkeyakinan bahwa dunia di mana kita hidup saat ini akan tetap menuju kepada kesulitan demi kesulitan. Karena dunia ini segera akan berakhir. Tuhan akan menggantikan dengan dunia yang baru. Tapi kita tidak perlu khawatir. Bahkan dalam Matius 22 ayat 24 ayat 22 firman Tuhan dikatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, banyak umat Tuhan yang mengalami kesulitan, bahkan hilang. Tuhan tahu. Dan kalau kita baca dalam buku Roma 13 ayat 11, waktu ini adalah waktu untuk kita bangun dari tidur. Karena keselamatan sudah lebih dekat daripada waktu kita mencari, percaya. Sahabat-sahabatku, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, salah satu tantangan yang akan kita hadapi adalah masalah kesetiaan. Masalah kesetiaan karena apa? Akan banyak sekali godaan, ancaman, ya. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang akan terjadi, yang akan menggoncang iman umat Tuhan. Tetapi kita tidak perlu khawatir. Karena saya membaca dalam buku peristiwa akhir zaman halaman 118. Dikatakan di sana penderitaan, beban, godaan, pertentangan, bahkan ujian yang kita alami adalah sarana Allah untuk memurnikan kita, menyucikan kita, dan melayakkan kita untuk lumbung surgawi. Puji Tuhan. Apapun yang datang saat ini,
yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu adalah sarana yang Tuhan izinkan terjadi. Untuk menyucikan, memurnikan kita agar layak untuk menjadi bagian pada lumbung surga. Memang sakit. Ya, sakit, bergumul. Tapi bayangkan saudara, kalau tetap setia, kemenangan terjadi, kita ada di lumbung surga. Itu janji yang sangat luar biasa. Nah, sehingga dalam kitab Mazmur 90 ayat 12, ini kiranya juga menjadi doa dan renungan kita. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasih dalam Yesus, menghitung hari-hari supaya Tuhan ajar kita. Menggunakan hidup kita supaya bijaksana. Menggunakan dan memanfaatkan sisa hidup kita untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi selama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pada saat ini, malam hari ini di Colorado dan pagi di Indonesia, saya mengambil satu cerita yang kita semua sudah biasa ikuti dan tahu, bahkan dihafal. Anak-anak kecil sering mendengar itu. Yaitu peristiwa yang diambil Daniel pasal 3. Yaitu tentang 3 orang Ibrani yang dibuang ke dapur api. Kita semua tahu cerita ini. Tapi saya sedikit mengambil beberapa inti untuk kita. Pada saat ketiga orang Ibrani ini harus menghadapi tantangan kesetiaan dalam hidup mereka. Kalau kita baca peristiwa atau cerita, alur cerita dalam Daniel pasal 3, mereka kedapatan tetap setia. Saudara bayangkan, pada saat mereka harus ke lapangan yang besar, ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang berkumpul. Dan instruksi untuk menyembah akan patung hebat itu yang besar dibangun oleh Nebukadnezar. Semua harus tunduk dan sujud. Kalau tidak, ancamannya dibuang ke dapur api yang menyala-nyala. 7 kali lipat. Saya pikir-pikir ini manusia saya ini. Ya, saya orang berdosa. Kalau saya jadi Sadrah, Mesah, Abednego waktu itu, saya tidak akan sembah patung. Saya pura-pura buang uang di lantai, di koin, di tanah. Saya tunduk ambil uang, tidak menyembah. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego tidak pernah berpikir demikian. Mereka tetap berdiri tegak. Mereka tidak menyembah. Bisa saja mungkin mereka sambil garuk-garuk lutut, garuk-garuk kaki, tidak menyembah, tapi hanya tapi mereka tidak lakukan. Langkah kesetiaan yang luar biasa. Dan pada waktu mereka harus dihadapkan kepada Nebukadnezar, raja, ya, bahwa mereka itu harus mendapat hukuman, mereka jawab kepada raja. Setelah raja ancam mereka, kalau kamu tidak menyembah, kamu akan kubuang ke dapur api yang menyala. Tidak ada orang yang bisa melepaskan kamu. Mereka katakan dalam Daniel pasal 3 ayat 16, bagian akhir katanya, Sadrah, Mesah, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Wow, jawaban yang lugas. Dan juga mungkin bisa menyinggung perasaan raja. Tetapi ayat 17-18 ini dia kunci. Mereka katakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi ayat 18. Seandainya tidak, seandainya Tuhan tidak lepaskan kami, kami harus dibuang ke dapur api. Mungkin begitu mereka katakan. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan menjawab patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang kasih dalam Yesus. Luar biasa. Mereka setia. Dilepaskan Tuhan atau tidak dilepaskan, mereka tetap setia. Di Indonesia sekarang,
banyak ya, mungkin teman-teman selalu dengar juga, selalu kontak, dan terima kasih untuk doa-doanya. Ya, sebagaimana di negara Amerika dan lain sebagainya. Banyak umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan menjadi korban COVID. Bukan hanya terpapar, tapi menghembuskan nafas terakhir. Sedih. Beberapa teman hamba Tuhan, istrinya, anaknya meraung, tidak bisa lihat wajah suami karena langsung dibungkus dikubur. Biasanya sang pendeta, teman hamba Tuhan ini pakai dasi, pakai jas, bawa Alkitab, khotbah di tanah pekuburan, di pemakaman, di tempat penghiburan. Tapi pada saat dia meninggal, dia hanya dibungkus, taruh di peti, dikubur begitu saja. Dari jauh orang berdoa untuk dia, tidak boleh dekat. Waduh, satu hal pengalaman yang mengerikan. Banyak. Tapi saya sering berdiskusi dengan teman-teman, baik jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Tidak usah khawatir. Itu bisa menimpa kita. Tapi jangan sampai kesetiaan kita kepada Tuhan hilang. Corona ini COVID-19. Jangan membuat kesetiaan kita kepada Tuhan itu hilang. Dan puji Tuhan sekarang ini, walaupun mungkin belum bisa kumpul di gereja sebagian waktu-waktu yang lalu, tapi Zoom berbakti beribadah umat Tuhan setia. Bahkan pengembalian milik Tuhan berupa persepuluhan dan persembahan pun dilakukan dengan setia. Ya. Dilepaskan atau tidak dilepaskan, kita harus tetap setia. Mungkin yang lain lagi, pekerjaan, tadi saya dengar doakan. Banyak juga di Indonesia orang putus pekerjaan. Ada seorang teman pilot, gajinya puluhan juta satu bulan. Belum insentif yang lain. Lalu hasil yang lain mungkin bahkan ratus juta. Tapi sekarang dia jadi Gojek. Karena PHK. Ada perawat-perawat. Dan semua. Banyak orang. Kasihan. Sedikit. Tapi saya selalu berbicara. Baik untuk diri saya. Di mana saya menyampaikan pekabaran firman Tuhan saat ini. Saya lebih berbicara dulu untuk diri saya. Untuk keluarga saya dan untuk semua orang. Dilepaskan kita atau tidak dilepaskan dari masalah-masalah sakit, penyakit, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetap setia. Sebagaimana Sadrah, Mesah, Abednego. Sudah lihat? Apa yang dilakukan raja setelah mereka mengatakan demikian? Lalu diperintahkan raja untuk dipanaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. Itu ayat 19. Dan akhirnya mereka dibuang ke sana. Tapi ayat yang ke-24 mencatat, raja heran. Dia katakan, bukankah 3 orang yang kita telah campakkan dengan terikat ke dalam api? 3 orang kita buang di dalam api. Tapi kok sekarang dia katakan, ada 4 orang. Dan ini luar biasa sekali. 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Luar biasa. Mereka di dalam api bukan hanya loyo atau kepanasan atau mengandung. Mereka berjalan-jalan dengan bebas. Saya bertanya kepada diri saya. Pada saat tantangan, sakit, penyakit, saya di PHK dan sebagainya. Dalam dapur api pencobaan di dunia ini. Apakah saya bisa berjalan-jalan dengan bebas? Atau saya meraung, stres, menyalahkan Tuhan? Atau saya bisa seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego, dilepaskan atau tidak dilepaskan, tetap setia. Mereka berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api. Mereka tidak terluka. Hebat sekali. Bahkan mungkin mereka bernyanyi. Dan kalimat terakhir daripada ayat yang ke-25 ini saya pikir ini kuncinya. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja katakan, orang yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Dia adalah Yesus. Berjalan bersama Sadrah, Mesah
Abednego di dapur api. Sahabat-sahabatku, umat-umat Tuhan yang dikasihi Yesus. Sadarkah kita pada saat saya terbeban oleh sakit penyakit, mungkin saya terbaring di ICU, atau mungkin saya diputuskan pekerjaan atau problem-problem lain. Kita harus sadar bahwa ada Yesus berjalan. Seorang yang seperti anak dewa. Dia datang bersama kita. Percaya itu. Kalau Tuhan katakan dia stop sampai di sini, stop. Tapi Tuhan katakan sembuh kamu, puji Tuhan akan sembuh. Kami berapa kali mengadakan Zoom dengan teman-teman saudara-saudara yang terpapar COVID di ruang ICU. Lemah, hanya bisa angkat tangan, bicara terbata-bata. Memang enak kita yang sehat katakan sabar ya Tuhan akan memang enak. Tetapi tidak ada kata lain kita selain menguatkan sahabat-sahabat kita ini, keluarga lain. Tidak ada. Tidak mungkin kita katakan, aduh kasihan ya kamu. Kita harus kasih kekuatan. Kalaupun besok saya harus terpapar, saya harus sadar, saya harus kuat. Karena seorang seperti anak dewa ada berjalan di dapur api kesulitan. Makanya tidak heran Rasul Paulus katakan, hidup bagiku adalah Kristus dan kematian adalah apa? Keuntungan. Bagi umat percaya, nilai hidup dan mati itu sama saja. Karena Yesus Kristus. Karena orang yang keempat yang menyerupai anak dewa itu hidup dalam hidup kita dan berjalan bersama kita. Dan cerita itu mengatakan akhirnya mereka dilepaskan. Puji Tuhan. Sahabat-sahabatku yang kasih dalam Yesus. Sadrah, Mesah, Abednego dilepaskan. Dilepaskan atau tidak dilepaskan. Kami tetap setia. Saya izinkan saya membaca beberapa tulisan inspirasi, pena inspirasi melalui hambanya White dalam buku Peristiwa Akhir Zaman halaman 114. Dikatakan, setan berkata, karena takut kekurangan makan dan pakaian dan mereka akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Bumi seluruhnya ada di tanganku. Kemudian dikatakan dalam ayat selanjutnya, di hadapan kita ada kemungkinan terjadi pergumulan yang terus dan menerus. Dengan resiko dipenjarakan, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, demi kesetiaan kepada Allah. Dan selanjutnya dikatakan, setan memiliki 1000 cara yang masih terselubung. 1000 cara yang masih terselubung. Sedangkan cara yang sudah nyata, saya lemah. Ini ada 1000 cara yang masih terselubung. Teman-temanku yang kasih dalam Yesus Kristus. Ada nasihat lain dikatakan sebagai berikut. Ya. Kalau kita terpanggil untuk menderita demi Kristus, maka kita akan sanggup dipenjarakan sambil mempercayai dia sebagaimana seorang anak kecil percaya kepada orang tuanya. Sekaranglah waktunya menumbuhkan iman kepada Allah. Sekarang kita belajar untuk setia. Saya belajar untuk setia, bertumbuh dalam kesetiaan. Ya. Lalu kemudian dikatakan dalam kutipan selanjutnya, ya, yang paling baik bagi kita ialah menjalin hubungan yang erat dengan Allah. Dan sekiranya Allah menghendaki kita agar menjadi suhada-suhada demi kebenaran, maka hal itu mungkin menjadi cara untuk membawa lebih banyak orang ke dalam kebenaran. Dan di bagian akhir dari bacaan ini, saya ingin bacakan halaman 117. Sering orang bertanya, apakah Allah tidak campur tangan dalam segala masalah? Dari waktu ke waktu, Tuhan telah memperkenalkan sifat pekerjaannya. Ia sangat memperhatikan apa yang sedang berlangsung di bumi. Dan bila mana datang satu krisis, ia telah menyatakan dirinya dan turut campur tangan
untuk menghalangi tersalahnya rencana-rencana iblis. Seringkali Allah mengizinkan hal-hal itu terjadi pada bangsa-bangsa, pada keluarga-keluarga, pada pribadi-pribadi, sampai satu krisis sehingga campur tangannya menjadi makin nyata. Kemudian ia membiarkan fakta ya diketahui bahwa ada Allah yang bisa memelihara dan membela umatnya. Kemudian kutipan yang terakhir saya ingin bacakan. Kasih Allah terhadap umatnya, terhadap gerejanya tidak terbatas. Pemeliharaannya atas pusakanya tidak pernah berhenti. Ia tidak membiarkan kesusahan menimpa gereja, kecuali yang diperlukan demi pemurnian, demi kebaikannya dan masa sekarang dan masa yang akan datang. Ia akan memurnikan gerejanya sebagaimana ia menyucikan bait suci pada awal dan akhir pelayanan bumi. Segala yang ditimpanya kepada gerejanya adalah sebagai ujian dan cobaan agar umatnya bisa mendapatkan kesalehan yang lebih mendalam dan kekuatan yang lebih besar guna membawa kemenangan kayu salib ke seluruh penjuru bumi. Sahabat-sahabatku, umat-umat Tuhan di Jemaat Advent Indonesia, Amerika, Colorado khususnya, dan teman-teman di Indonesia. Dilepaskan atau tidak, tetap setia. Karena Tuhan tahu. Dan dia ada di tengah-tengah dapur api kehidupan kita masing-masing. Dia berjalan bersama kita. Inilah pekabaran yang kita bisa ambil. Semoga firman Tuhan yang sederhana memberikan kita inspirasi, ya, memberikan kita inspirasi baru. Tuhan tetap bersama kita, dan biarlah firman ini berkenan untuk kita semua, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Dan ada satu lagu pujian dari trio guru sekolah kita yang mungkin Adik Lloyd bisa tolong putarkan sebagai bagian akhir pelayanan kami di Zoom ini. Come on.
Mohon maaf, ini pendek sekali dari WhatsApp yang dikirim pendeta. Tolong di-unmute pendeta. Terima kasih, mungkin agak terputus tadi. Ya, Bagus sekali lagunya pendeta dan puji juga Tuhan. firman-Nya. Puji Tuhan. Kesempatan indah ini Tuhan minta pendeta untuk tutup dalam doa. Kami persilahkan. Baik. Baik, kita bersatu hati dalam doa bersama-sama. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, bersama sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan di Gereja Advent Indonesia Amerika, Colorado, dan sahabat-sahabat di Indonesia, serta beberapa kami di perguruan Singkawang. Kami mengucap syukur untuk besar kasih karunia dan rahmat Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk penebusan melalui Yesus Kristus yang memungkinkan kami untuk mendapat pengharapan keselamatan yang kekal. Kami datang dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran bahwa kami adalah orang berdosa. Ampuni kami, layakan kami, Kau terima. Pada saat ini, saat kami sudah mempelajari firman Tuhan, berbagi sharing keberadaan lembaga pendidikan Tuhan di Singkawang, Tuhan berkati, supaya lembaga ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami semua anak-anak Tuhan di mana saja berada, boleh tetap setia. Dilepaskan atau tidak dilepaskan, kami tetap setia. Karena dunia memiliki banyak persoalan dan tampang. Bahkan penganiayaan, ancaman bagi umat-umat. Tapi kami memiliki seorang sahabat. Sahabat yang keempat yang menyerupai anak dewa, yaitu Yesus Kristus. Yang akan berjalan bersama kami umat-umat di dapur, api, kesulitan, dan tantangan hidup. Beri kami kuasa untuk menang dan menyadari Tuhan. Walaupun kami mendapat tantangan, umat-umat-Mu kami boleh tetap setia. Setia sampai Yesus datang. Hamba berdoa bagi hamba Tuhan, gembala jemaat di jemaat Yesdak, yang saat ini akan dipimpin dan digembalakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Praban. Berkati hamba-Mu dan keluarga dalam pelayanan. Lengkapi kepadanya sukacita dan berkat pelayanan bagi jemaat Tuhan yang Dia layani. Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh tua-tua jemaat, anggota majelis jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat Yesdak, dari anak kecil, bayi, orang muda, remaja, sampai orang dalam pemeliharaan Tuhan. Berikan mereka roh persatuan satu dengan yang lain. Terlebih roh persatuan dengan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Beri mereka kesehatan, kekuatan, pandangan rohani yang bisa melihat di tengah-tengah krisis. Tuhan ikut campur tangan dan ada rencana Tuhan. Mungkin saja ada di antara mereka yang sakit, atau kehilangan pekerjaan, atau apa saja pengalaman yang menyakitkan. Tuhan pagi ini malam ini hamba berdoa untuk mereka. Tuhan kuatkan mereka. Berjalanlah Engkau di tengah-tengah dapur api bersama mereka. Agar mereka berjalan tanpa terbakar dan terluka. Tanpa harus kecewa dengan penderitaan dan tantangan hidup yang mereka harus alami. Tanpa mengeluh dan tidak setia kepadamu. Tapi mereka akan bernyanyi memuji Tuhan. Setia kepada Tuhan. Dilepaskan atau tidak dilepaskan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Hamba serahkan semua pelayanan gereja-Mu ke tangan Tuhan. Biarlah kasih setiamu dan rahmat surga bersama dengan kami semua. Ini doa hamba-Mu Bapa, ampuni dosa kami sekali lagi. Hamba berdoa dan bersyukur hanya melalui anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Amin.